Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4, apa kabarnya hari ini? Insya Allah anak-anak soleh dan soleha kelas 4 ada dalam keadaan baik dan sehat hari ini ya. Kembali lagi dalam pelajaran agama Islam di hari Rabu ini. Langsung saja sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak soleh dan soleha, sebelum ke materi, ibu sebelumnya mau bertanya dulu. Apakah masih ada yang ingat minggu lalu kita membahas apa? Ya, minggu lalu kita membahas tentang Quran surat Al-Falaq. Apakah masih ada yang ingat? Surat Al-Falaq terdiri dari berapa ayat? Wah, terima kasih yang sudah menjawab. Ya, surat Al-Falaq terdiri dari 5 ayat ya. Ya, langsung saja ke materi berikutnya. Anak-anak soleh dan soleha, minggu lalu kita telah mempelajari Quran surat Al-Falaq dan banyak sekali di sini yang sudah hafal dengan surat Al-Falaq. Nah, yang terpenting di dalam mempelajari Al-Quran atau mempelajari surat-surat yang ada di dalam Al-Quran yaitu dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti dalam surat Al-Falaq ini, dalam penerapan kehidupan sehari-hari, yaitu kita salah satunya harus berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lain yang berhak kita minta perlindungannya kecuali Allah. Dan yang berikutnya adalah di dalam surat Al-Falaq ini yaitu cara penerapan dalam kehidupan sehari-harinya dengan cara bekerja sama dan peduli terhadap sesama. Nah, di sini bagaimana contoh cara penerapan dari kerjasama? Yaitu 1, bekerja sama dalam membersihkan lingkungan rumah. Yang kedua, bekerja sama dalam membersihkan lingkungan sekolah. Kalau di rumah bisa bekerja sama dengan ayah, dengan bunda, dengan adik, dengan kakak dalam menjaga kebersihan rumah. Kalau di sekolah bisa bekerja sama dengan teman. Nah, kemudian penerapan dari sikap peduli terhadap sesama yaitu 1, bisa dengan menolong teman yang kesusahan. Kalau kita punya teman sedang membutuhkan pertolongan atau sedang kesusahan dan kita mampu membantunya, hendaknya kita harus membantunya. Jangan membiarkan teman kita ada dalam kesusahan. Yang kedua, menjenguk teman yang sakit. Nah, ketika kita menjenguk teman yang sakit, itu menunjukkan bahwa kita adalah teman yang peduli. Nah, dalam kehidupan sehari-hari menjenguk teman yang sakit itu berarti kita sudah menerapkan penerapan makna dari surat Al-Falaq. Yang ketiga, menghibur teman yang sedang bersedih. Nah, ketika kita punya teman yang sedang bersedih, mungkin dia sudah kehilangan sesuatu, hendaknya kita hibur. Dengan cara gimana hiburnya? Dengan cara kita memberikan nasihat-nasihat atau menolongnya dengan menggantikan hal yang hilang itu. Misalkan ada teman yang kehilangan pensil atau kehilangan penghapus, dia sedih. Nah, hendaknya kalau kita punya, kita membantu atau menghibur dia dengan cara memberikan barang yang kita punya. Bukan memberikan barang kalau kita punya 1 tidak usah, tapi kalau kita punya lebih maka kita harus memberikannya.
Yang keempat, melindungi sesama yang berada dalam bahaya. Nah, melindungi sesama ketika dalam bahaya itu misalkan kita harus saling menjaga. Kalau sama teman, misalkan kita mau menyeberang jalan, hendaknya kita saling berpegangan tangan. Jangan biarkan kita sendiri-sendiri menyeberang jalan, karena dikhawatirkan kalau kita menyeberang sendiri-sendiri nanti kita tidak akan saling melindungi. Bisa saja nanti mobil atau motor yang melewati jalan tidak melihat kalau kita sendiri. Kalau kita berpegangan tangan, berarti kita saling melindungi, bisa menyeberang jalan bareng-bareng ya nak ya. Kemudian nomor 5, saling mengingatkan dalam kebaikan. Nah, ini yang terpenting anak soleh dan soleha. Apabila kita peduli terhadap sesama, mau teman, mau siapapun itu, hendaknya kita saling mengingatkan dalam kebaikan. Misalkan kalau kita lagi bermain, datang waktunya sholat, yuk kita ajak teman kita sholat dulu. Nah, nanti setelah sholat kita lanjutkan lagi mainnya ya nak ya. Jangan lagi asik main kita malah terus saja main, tidak mendengarkan atau tidak menghiraukan suara azan yang berkumandang. Nah, anak soleh dan soleha, di sini ada beberapa pernyataan. Yang pertama, kamu merasa takut ketika malam gelap gulita. Kamu segera berdoa kepada Allah. Pernah apa enggak nih anak soleh dan soleha? Di sini jika ada yang merasa takut kepada Allah, benar sekali. Hendaknya kita harus berdoa kepada Allah untuk memohon perlindungan, salah satunya dengan membaca surat Al-Falaq. Yang kedua, merasa benci ketika orang lain mencapai keberhasilan. Jangan ya anak-anak soleh dan soleha, kalau orang lain ada yang berhasil, ada yang mencapai keberhasilan, hendaknya kita ikut bahagia dan jadikan itu sebagai motivasi agar kita rajin belajar, agar kita terus berusaha untuk mencapai keberhasilan tersebut, bukan malah membencinya. Yang ketiga, merasa takut ada seseorang yang akan berbuat jahat kepada kita. Pasti ya anak soleh dan soleha, di sini pasti semuanya merasa takut akan ada seseorang yang berbuat jahat kepada kita. Nah, untuk menghindari itu, hendaknya kita memohon perlindungan kepada Allah dengan cara salah satunya membaca surat Al-Falaq agar terhindar dari makhluk yang tidak baik ya. Nomor 4, berlindung kepada Allah dari segala bencana. Selesai melaksanakan sholat. Nah, mungkin ini berlindung kepada Allah dari segala bencana selesai melaksanakan sholat, maksudnya kita setiap melaksanakan sholat tidak boleh lupa untuk berdoa kepada Allah dan memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak soleh dan soleha, sekali lagi bahwa di dalam surat Al-Falaq dijelaskan adanya kejahatan makhluk dan adanya kejahatan malam apabila gelap gulita. Dengan membaca surat Al-Falaq kita berlindung dari kejahatan-kejahatan itu. Nah, anak soleh dan soleha, penjelasan materi lanjutan minggu kemarin mungkin cukup sampai di sini. Untuk tugas hari ini, tolong anak soleh dan soleha menulis Quran surat Al-Falaq dari ayat pertama sampai terakhir beserta artinya, berarti 5 ayat ya, di buku online
pelajaran agama. Ya, anak soleh dan soleha, ibu cukupkan pertemuan kali ini. Insya Allah mudah-mudahan pandemi segera berakhir dan kita bisa langsung bertatap muka ya anak soleh dan soleha. Sekian dari ibu, sehat selalu dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.